Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Aisyah Mirahma, NIM G141700056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Spasial Data Panel pada Studi Kasus Angka Putus Sekolah di Jawa Barat yang dibimbing oleh Ibu Dr. Randa Itasia Dina Sulfianti MSI dan Ibu Dr. Insinyur Anik Juraida MS. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan, menurut Pratiwi et al. 2018, angka putus sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengukur potensi sumber daya manusia, terutama pada bidang pendidikan. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengetahui puba-puba yang memengaruhi serta hal-hal yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan angka putus sekolah. Kemudian, menurut Sabarudin et al. 2018, putus sekolah merupakan suatu kejadian di mana seorang siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Kemudian, dapat kita lihat pada grafik tersebut, menurut sumber data Kemendikbud tahun 2017 hingga 2020, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi dibandingkan provinsi lain. Banyaknya anak putus sekolah di Jawa Barat dari tahun 2017-2020 berturut-turut sebanyak 35.209 siswa untuk tahun 2017 yang ditandai pada grafik warna ungu, kemudian 54.458 siswa pada tahun 2018 yang ditandai dengan grafik warna hijau, kemudian 15.449 siswa pada tahun 2019 yang ditandai dengan warna merah, kemudian 502 siswa pada tahun 2020 yang ditandai dengan grafik warna biru. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitroni et al. 2013 terkait angka putus sekolah usia wajib belajar di Jawa Timur dengan regresi spasial yang menggunakan data penelitian tahun 2011 menyatakan bahwa PUBA rasio guru dan murid, PUBA rasio penduduk tamatan maksimal SD, dan PUBA PDRB per kapita merupakan PUBA yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sanusi et al. 2018 dengan menggunakan data penelitian tahun 2015 di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa PUBA jumlah penduduk miskin dan kepadatan penduduk merupakan PUBA yang berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang dilakukan di beberapa daerah dalam waktu yang berbeda-beda, maka peneliti ingin mengetahui PUBA-PUBA yang memengaruhi angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan waktu lebih dari 1 tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Selanjutnya, menurut Gujarati 2004, analisis data panel adalah analisis data yang terdiri dari kumpulan amatan terhadap suatu objek dalam beberapa periode waktu. Dan terdapat beberapa kelebihan dari data panel, yaitu data yang dihasilkan lebih informatif dan bervariasi. Dan kemudian lebih dapat mendeteksi pengaruh yang tidak dapat diobservasi pada data cross-section atau time series saja, menurut Baltagi 2011. Selanjutnya, menurut Elhorst 2010, analisis spasial merupakan analisis yang digunakan untuk mendapatkan informasi pengamatan yang dipengaruhi oleh efek ruang atau lokasi antar amatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengetahui PUBA-PUBA yang memengaruhi angka putus sekolah di Jawa Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2020 adalah metode analisis spasial data panel. Tujuan penelitiannya itu menerapkan metode analisis spasial data panel untuk mengetahui PUBA-PUBA yang memengaruhi angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 hingga 2020. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Angka putus sekolah. Angka putus sekolah diperoleh dari proporsi anak menurut kelompok usia yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, umur 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Dengan persamaan dan keterangannya sebagai berikut. Analisis data panel.
Analisis data panel merupakan metode gabungan antara data unit lintas individu dan data periode waktu. Data unit lintas individu adalah data yang dikumpulkan dalam satuan waktu terhadap beberapa unit amatan. Sementara data periode waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu unit amatan. Terdapat beberapa model data panel. Yang pertama, model gabungan. Model gabungan mengasumsikan bahwa koefisien konstanta dan kemiringan sama antar unit individu maupun waktu dengan menggunakan estimasi parameter metode kuadrat terkecil. Selanjutnya yang kedua, model pengaruh tetap. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intercept antar unit individu karena dianggap setiap unit individu mempunyai karakteristik tersendiri. Estimasi parameter yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil Puba boneka. Metode ini digunakan karena untuk mendapatkan perbedaan intercept antar individu, namun koefisien kemiringannya konstan untuk semua individu. Selanjutnya yang ketiga, model pengaruh acak. Model ini mengasumsikan bahwa setiap unit individu terdapat pengaruh spesifik individu yang berbeda-beda dengan nilai intercept yang direfleksikan ke dalam error epsilon i. Selanjutnya, estimasi parameter yang digunakan yaitu metode Generalized Least Square atau GLS. Berikut keterangannya. Selanjutnya, analisis spasial data panel. Analisis spasial data panel ini merupakan metode gabungan data unit lintas individu dan data periode waktu dengan memperhitungkan pengaruh spasial dalam model. Terdapat dua estimasi model spasial data panel. Yang pertama, model autoregresi spasial. Model ini merupakan model regresi spasial dengan pendekatan area yang memperhitungkan spasial lag pada peubah respon. Berikut persamaannya. Kemudian yang kedua, model galat spasial. Model galat spasial ini juga merupakan model regresi dengan pendekatan area yang mengasumsikan bahwa galatnya memiliki korelasi spasial. Berikut persamaan dan keterangannya. Selanjutnya, metode penelitian. Berikutnya, data penelitian. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Jawa Barat, dan Kemendikbud pada tahun 2017 hingga 2020. Objek penelitian yang digunakan yaitu sebanyak 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Puba-puba yang digunakan yaitu puba respon dengan kode Y, yaitu angka putus sekolah, kemudian X1, indeks pembangunan manusia, X2, laju PDRB, X3, persentase penduduk miskin, X4, tingkat pengangguran, X5, kepadatan penduduk, dan X6, rata-rata lama sekolah. Kemudian prosedur penelitian yang pertama, eksplorasi data. Eksplorasi data ini dilakukan dengan melihat pola sebaran data dan mengecek uji multikolonialitas pada puba penjelas. Kemudian melakukan pemilihan model data panel. Pemilihan model data panel ini jika menghasilkan model gabungan, maka akan langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian jika menghasilkan model pengaruh tetap, maka akan diuji kembali dengan uji Hausman. Kemudian pemilihan data panel yang pertama dengan uji cow. Uji cow ini yaitu untuk memilih antara model gabungan dan model pengaruh tetap yang digunakan. Hipotesisnya yaitu H0 model mengikuti model gabungan dan H1 model mengikuti model pengaruh tetap. Berikut statistik ujinya. Yang kedua, uji Hausman ini yaitu memilih antara model pengaruh tetap dan model pengaruh acak. Hipotesis uji Hausman yang pertama H0 model mengikuti model pengaruh acak dan H1-nya model mengikuti pengaruh tetap. Berikut statistik uji dan keterangannya. Setelah mendapatkan model data panel, langkah selanjutnya yaitu pembentukan matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial. Matriks ini menggambarkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah lain yang diperoleh berdasarkan jarak atau ketetanggaan. Berikut matriks yang digunakan. Yang pertama, matriks contiguity. Matriks ini merupakan matriks persinggungan sisi dan sudut antar wilayah yang mendefinisikan pembobot matriksnya WIJ itu akan bernilai 1 jika wilayah yang bersinggungan sisi dan sudut pada wilayah tetangga dan akan bernilai 0 jika wilayah tidak bersinggungan. Kedua, matriks ke tetangga terdekat. Matriks ini mendefinisikan matriks pembobot WIJ bernilai 1 jika wilayah termasuk batas tetangga dan 0 wilayah tidak termasuk batas tetangga.
Ketiga, matriks jarak invers. Matriks ini adalah salah satu matriks pembuat spasial berdasarkan jarak. Persamaan untuk menghitung matriks ini adalah WIJ sama dengan 1 per DIJ. Yang keempat, matriks jarak eksponensial. Matriks ini juga matriks berdasarkan jarak, dengan persamaan WIJ sama dengan eksponensial minus DIJ. Berikut keterangannya. Setelah itu, menguji autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial. Autokorelasi ini digunakan untuk melihat efek dependensi spasial atau ketergantungan spasial antar wilayah. Uji siti besaran digunakan untuk menguji autokorelasi spasial pada perubahan respon. Berikut hipotesis dan statistik ujinya. Kemudian uji indeks Moran digunakan untuk menguji autokorelasi spasial pada peubah penjelas. Berikut hipotesis yang digunakan dan statistik uji beserta keterangannya. Setelah menguji autokorelasi spasial, maka akan dilakukan pendugaan parameter model spasial data panel dan yang terakhir interpretasi model. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.